Kampung Nelayan Cilincing, pojok kecil di tepi utara Jakarta yang sering tak terlihat. Di balik kesibukan kota besar, hidup masyarakat nelayan yang menggantungkan harapan mereka pada gelombang laut. Nelayan di sini bukan hanya sekedar pencari ikan. Mereka adalah pewaris tradisi, pahlawan sunyi yang setiap hari berjuang melawan ketidakpastian alam dan kehidupan. Saya hadir di Kampung Nelayan Cilincing, kawasan yang sunyi di balik hiruk-pikuk Jakarta Utara. Di sini kehidupan para nelayan bernafas bersama debur, ombak, dan semilir angin laut yang hangat. Di pesisir kota utara Jakarta, terdapat sebuah kampung nelayan yang terletak pada Kecamatan Cilincing. Di setiap paginya, mereka memulai kehidupannya dengan penuh harapan dan perjuangan, meski mereka memiliki keterbatasan dalam melakukan segala aktivitasnya. Di balik semilir angin, laut, dan keriuhan mesin perahu, tersimpan cerita yang sering terabaikan. Perjuangan hidup yang bergantung pada gelombang dan nasib. Tepian laut ini bukan hanya tempat mencari ikan, tapi juga saksi bisu perjuangan mereka yang berjuang melawan keterpinggiran. Di tengah gegap gempita pembangunan kota, kehidupan nelayan di sini berjalan dengan caranya sendiri. Penuh ujian, harapan, dan semangat yang tak mudah pudar. Rasa penasaran saya terhadap warga kampung nelayan Cilincing membawa saya menemui ketua RT setempat, Pak Khotib, ketua RT 05 pada RW 04 Kampung Nelayan Cilincing. Saya bersama ketua RT setempat, Pak Khotib, yang selama ini menjadi penghubung dan saksi kehidupan warga. Beliau berbagi tentang harapan dan tantangan yang dihadapi warga kampung, terutama para nelayan. Kalau namanya kehidupan warga itu kan sekarang ini tahu sendiri. Lebih susah, segala pun ini susah gitu. Ya istilahnya penghasilan nelayan itu tidak bisa dipatok pun tiap ini harus dapat. Terkadang kalau lagi cuaca buruk dia tidak melaut. Banyak risikonya gitu. Menurutnya pendapatan nelayan tidak bisa dipatok. Kadang mereka tak melaut karena cuaca buruk. Sebagian warga juga menganggur sehingga bantuan pemerintah sangat dinantikan dan diharapkan mampu meringankan beban. Menurut ketua RT setempat, permasalahan yang paling menonjol ialah tidak meratanya pembagian bantuan sembako dari pemerintah di kampung nelayan. Kehidupan sehari-hari di laut penuh dengan tantangan dan ketidakpastian cuaca serta hasil tangkapan dapat membuat kondisi finansial yang semakin sulit. Dan tanpa adanya bantuan sosial yang memadai, mereka mungkin akan mengalami kesulitan untuk menyediakan sandang, pangan, dan pendidikan bagi keluarga mereka. Pak Abdul Karim, nelayan penangkap ikan jaring rampus, sudah 15 tahun mengarungi laut ini. Pak Sahroji yang sudah 30 tahun mengikuti jejak sang ayah, memilih bertahan menangkap cumi. Dan Pak Yayan dengan jaring kembungnya menjadi saksi perubahan musim yang menentukan hidup mereka. Setelah mengunjungi kediaman Pak Khotib, selaku ketua RT setempat dan mendengar langsung cerita kehidupan warga,
Saya merasa semakin tergerak untuk melihat dan mencari tahu sendiri seperti apa tantangan yang dihadapi para nelayan kecil ini di setiap harinya. Di balik kesederhanaan, peralatan, dan perjalanan panjang yang menanti, tersimpan banyak kisah perjuangan dan semangat hidup. Nama saya Abdul Karim, kalau dipanggilnya sehari-hari Dul Karim. Saya sebagai profesi nelayan menangkap ikan jaring rampus. Ya, saya udah berlama profesi nelayan sudah 15 tahun. Saya asal dari Cilincing, asli dari sini. Apa aja sih yang dibutuhin buat menjadi seorang nelayan? Apakah itu keahlian khusus yang harus dikuasain atau apa aja kira-kira? Ya, terutama nelayan yang mempunyai alat tangkapnya kan jaring. Kita bisa ngitang jaring. Kita harus keamanan apa bisa di laut bisa kalau cuaca jelek kita nggak usah turun gitu, hindari musibah perahu. Gimana di belakang nggak enak. Mau berangkat kita beli bahan bakar, solar, keduanya es, perbekalan es buat nge-es ikan apa. Kalau misalnya saya berangkat pagi, kemungkinan berangkat dari jam 7. Iya, jam 7 pagi. Pulang jam 9, jam 10 kalau pulang. Pulangnya. Iya, nggak nentuin juga sih. Kalau di laut mah hasilnya sih nggak tentu. Suka ada gitu ikan juga kan, ikan larinya ke tengah. Kalau saya kan nelayan pinggiran. Buat masalah pencemaran yang ada di sini kira-kira berpengaruh nggak sih Pak sama hasil? Berpengaruh. Contohnya ya limbah PT. Contohnya limbah. Saya merasa untuk benar-benar memahami kehidupan nelayan Cilincing, saya harus menyaksikannya langsung. Tak hanya dari darat, tapi ikut bersama mereka ke laut. Oke, baik. Jadi di sini saya diberikan izin dan kesempatan untuk menaiki kapal nelayan dari Bapak Eyan, Bapak Abdul Karim, dan Bapak Roji. Inilah momen pelayaran saya bersama kelompok nelayan kecil ini. Hari ini saya diajak langsung ke tengah perairan oleh Pak Yayan, Pak Abdul Karim, dan Pak Roji, para nelayan yang menggantungkan hidup dari Laut Cilincing. Buat kondisi cuaca kan tadi Bapak bilang cukup berpengaruh sama hasil tangkapan ya. Itu kira-kira tuh seberapa besar sih maksudnya efeknya? Karena gelombang, jadi tidak bisa mencari ikan. Gelombang. Itu kadang-kadang tiba-tiba ada tiba-tiba lagi posisi di tengah. Nah kayak begini nih, tenang tiba-tiba tuh angin narik kencang. Bisa kapan aja berarti terjadi? Iya, dia nggak tentu sih kalau. Bagi mereka, laut telah menjadi sahabat dan sekaligus tantangan dalam hidup mereka. Bapak pernah nggak sih mungkin seperti mengalami kejadian berbahaya gitu? Ya saya sendiri ya. Tahun kemarin ikut jaring ini kita mau tenggelam di situ. Badai kan jaring masih di air, masih kita tarik. Pas itu badai datang, nggak kuat karena badai perahu hanyut sendiri kan. Nabrak ini tuh nabrak ternak itu. Iya. Kalau tenggelam, udah perahunya nggak keangkat. Perjuangan mereka bukan tanpa risiko. Ombak besar, badai, hingga kapal besar pelabuhan yang kadang menjadi ancaman di malam hari. Semuanya harus mereka hadapi. Sisi tersembunyi dari kampung nelayan Cilincing adalah kisah tentang kesabaran, keteguhan, dan rasa saling memiliki walau sering terpinggirkan oleh arus pembangunan. Mereka tetap berjuang memelihara kehidupan yang sudah turun-temurun diwariskan. Perjalanan ini mengajarkan saya arti makna pulang, arti harapan yang tak pernah padam, dan semangat melawan keterpinggiran. Semoga
Semoga kisah ini menjadi pengingat bahwa di balik pantai-pantai Jakarta ada jiwa-jiwa yang terus bertahan, berjuang, dan bermimpi.